Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Apa kabar adik-adik sekalian di pagi hari yang cerah ini? Sudi kiranya kabar adik-adik semua sehat-sehat selalu. Oke adik-adik, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menampilkan video tentang Raja Salomo yang bijaksana. Adik-adik sekalian, sebelum Bapak memulai video Bapak, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu ya adik-adik, supaya adik-adik tahu. Oke, perkenalkan, nama Bapak Hieronymus Hero, atau biasa dipanggil Pak Hendro. Bapak menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus. Oke adik-adik, itu adalah biodata lengkap dan singkat dari Bapak. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama kita akan memulai video pembelajaran kita yaitu tentang Raja Salomo yang bijaksana. Seperti apa itu kebijaksanaan Salomo dan bagaimana kisah Salomo kita akan dengarkan bersama. Selamat menyaksikannya adik-adik. Oke adik-adik sekalian, perlu diketahui bahwa Salomo merupakan anak dari Raja Daud. Dan adik-adik perlu ketahui juga bahwa Raja Daud merupakan raja kedua dari kerajaan Israel. Adik-adik sekalian, pada awal mulanya sebelum Raja Salomo menjadi raja, pada waktu itu ayahnya yaitu Raja Daud mengalami sakit. Lalu sebelum Raja Salomo diangkat menjadi raja, ayahnya itu Raja Daud memberikan beberapa ujangan agar Salomo menjadi raja yang baik. Sebelum Daud meninggal, dia berpesan kepada Salomo anaknya untuk taat pada Tuhan dan menjadi seorang raja yang baik. Adik-adik sekalian, bahwa sebelum ayahnya dari Raja Salomo itu Raja Daud meninggal dunia, dia berpesan kepada anaknya yaitu Salomo agar ketika dia menjadi raja, dia taat pada Tuhan dan menjadi seorang raja yang baik yang dicintai oleh rakyatnya. Lalu ayahnya berkata, yaitu Raja Daud, dia berkata kepada anaknya Raja Salomo, katanya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi Raja Daud berpesan kepada anaknya yaitu Raja Salomo, dia berkata bahwa engkau harus menjadi raja yang baik, raja yang taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena suatu saat nanti setiap perkara hidupmu akan bisa dilalui jikalau bersama dengan Tuhan. Adik-adik, dalam perjalanan hidup kita mesti harus mengambil contoh seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa kita harus setia kepada Tuhan, bahwa kita harus mengikuti jalan Tuhan agar kita menjadi anak-anak dan adik-adik yang baik, yang taat kepada Tuhan dan setia kepada kehendak Tuhan, agar hidup kita aman, damai, dan tentram. Tak berselang lama setelah ayahnya meninggal, Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan menjadi raja sebagai Raja Israel yang ketiga. Jadi setelah Raja Salomo berpesan kepada anaknya Daud, lalu Daud mengikuti pesan itu. Tak lama kemudian Raja Salomo diangkat menjadi raja dan dia menjadi raja ketiga dari kerajaan Israel yang merupakan kerajaan terbesar pada masa itu. Adik-adik sekalian, ketika Raja Salomo telah diangkat menjadi raja, lalu
Dia bingung apa yang mau dia perbuat, atau saya sekarang sudah menjadi raja, kiranya apa yang saya membuat dan apa yang saya punya yang bisa saya berikan kepada rakyat saya. Pada masa kepemerintahannya itu, Tuhan hadir dan menampakkan diri kepada Raja Salomo melalui mimpi. Suatu malam Salomo bermimpi bertemu dengan Tuhan. Dalam mimpinya Tuhan hadir dan berfirman. Jadi adik-adik perlu diketahui bahwa pada saat malam Tuhan hadir kepada Raja Salomo, tetapi dia tidak hadir secara fisik, secara langsung, tapi dia hadir melalui mimpi. Dalam mimpinya itu Tuhan hadir dan berfirman, mintalah yang hendak kau berikan, yang hendak kau berikan kepadamu. Jadi Tuhan berkata kepada Raja Salomo, mintalah yang hendak aku berikan kepadamu. Jadi di sini dia mau mengatakan bahwa Tuhan mau mengatakan bahwa apa yang kau minta akan kuberikan, apa yang kau inginkan akan kuberikan. Begitu baiknya Tuhan pada Raja Salomo, sehingga apa yang Raja Salomo minta Tuhan akan berikan. Karena itu semua Tuhan berikan kepada Salomo ya karena dia taat dan setia kepada Tuhan. Begitupun dengan hidup kita. Bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang baik. Dan apa yang kita minta, Tuhan pasti akan kabulkan. Dan setiap masalah kita, pasti Tuhan hadir. Dan dia akan membuka jalan. Lalu kemudian Salomo meminta hikmat untuk menjadi raja yang baik. Permintaan raja muda itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi di sini bahwa Raja Salomo tidak meminta kekayaan. Mungkin kalau raja-raja lain adik-adiknya, dia akan meminta kekayaan, meminta kekuatan agar menjadi raja yang perkasa, sangar dan ditakuti oleh semua orang. Tetapi Raja Salomo tidak. Dia hanya meminta satu saja, yakni kebijaksanaan. Kenapa dia meminta kebijaksanaan? Karena dari kebijaksanaan itulah kita akan menjadi raja yang besar. Kita akan menjadi orang yang baik. Begitupun dengan kita. Ketika kita mau minta kepada Tuhan, berikanlah saya hari ini nasi. Tuhan, semoga saya menjadi orang yang paling pintar di antara teman-teman saya. Itu Tuhan tidak akan terima. Tetapi ketika engkau meminta kepada Tuhan sebuah kebijaksanaan, sebuah kerendahan hati, maka Tuhan akan berikan kepadamu. Karena apa? Karena Tuhan merupakan seorang yang sangat rendah hati. Apa yang kau minta, Tuhan akan berikan. Salomo kemudian mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan Tuhan juga menjadikan kekayaan yang berlimpah dan kehormatan padanya. Jadi Tuhan mengabulkan apa yang dimintakan oleh Raja Salomo, yakni kebijaksanaan. Karena ketika dia sudah memperoleh kebijaksanaan, maka kekayaan, kehormatan akan hadir dengan begitu mudah. Adik-adik sekalian, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo tidak begitu saja tanpa ada hambatan atau tidak ada halangan. Tentunya pasti ada. Kebijaksanaan Raja Salomo ini adik-adik diuji ketika dia mengadili dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Lalu perempuan yang satu berkata, pada suatu malam anak perempuannya ini mati dan dia menukarkan anaknya yang mati dengan anakku yang hidup. Jadi perempuan yang satu mengatakan bahwa, oh, perempuan ini yang telah mencuri bayiku. Karena bayinya sudah mati, lalu pada malam ketika aku tidur atau berbaring, dia menukarkan bayinya yang mati dengan bayiku yang sudah hidup. Tetapi perempuan yang satu berkata tidak atau bukan. Anak mula yang mati dan anak mula yang hidup. Menanggapi situasi ini, kira-kira bagaimana Raja Salomo mengatakan ibu yang asli dari bayi itu? Atau bagaimana sang raja bisa menentukan? Oh,
ibu yang aslinya ini, sebab kedua-duanya mempunyai fakta dan bukti bahwa oh ini anakku, dan yang satu juga mengatakan ini anakku. Jadi raja di sini bingung apa yang mau raja perbuat dan apa yang mau raja lakukan agar bisa mengetahui bahwa oh ini anaknya. Tetapi kita tahu, perlu kita ingat bahwa Raja Salomo bukan raja yang diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan. Tentunya pasti setiap hikmat itu bisa membantunya untuk setiap perkara yang dihadapi bisa dia temukan jalan keluarnya. Lalu Raja Salomo berkata kepada pengawalnya, yaitu ambillah aku pedang. Lalu pertanyaannya adalah, kira-kira pedang ini untuk apa? Atau kenapa raja harus meminta pedang? Kenapa bukan yang lain? Tetapi di sini perlu kita tahu atau perlu adik-adik ketahui bahwa dia mengambil pedang untuk membelah dua bayi itu. Kenapa demikian? Agar di sini ada keadilan, yang satu diberikan kepada sebagian, yang satu diberikan kepada satu orang perempuan atau sebagian dari bayi itu. Jadi mereka atau pengawal Raja Salomo membawakan sebuah pedang ke hadapan raja. Lalu Raja Salomo berkata, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah yang setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Melihat pernyataan dari raja ini, lalu ibu yang satu yang tadi mengatakan bahwa raja, anak dari perempuan ini telah mati, dia menukarkan bayinya dengan bayiku yang masih hidup. Lalu perempuan yang mengatakan demikian tadi, dia berkata kepada raja, ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Jadi seorang ibu, dia tidak tega anaknya itu mau dibagi atau dibunuh, dibelah dua untuk diberikan kepada mereka berdua, satunya kepada ibu yang satu tadi, satunya kepadanya. Karena saking cintanya seorang ibu kepada bayinya, dia rela agar bayinya itu diberikan kepada perempuan yang satu yang mengatakan bahwa bayi dari perempuan ini yang mati, bukan bayiku. Lalu perempuan yang satu yang mengatakan bahwa bayi dari perempuan ini yang mati, bayiku masih hidup. Dia berkata kepada Raja Salomo, supaya jangan untukku ataupun untukmu, maka saya meminta kepada Tuhan. Yang Tuhan yang dimaksud sini adik-adik adalah Raja Salomo, agar bayi itu dipenggal. Jadi perempuan yang satu tadi dia pasrah, dia mengatakan bahwa lebih baik bayi ini dipenggal, satu untukmu, satu untukku. Tapi perempuan yang satu tadi yang ibu kandung dari si anak ini, dia mengatakan, sudah, tidak usah dibelah dua, berikanlah bayi itu padanya. Melihat hal ini, raja dengan nalurinya sebagai seorang raja yang bijaksana, dia mengetahui siapa sebenarnya ibu kandung dari anak ini. Lalu raja berkata kepada pengawalnya, berikanlah bayi yang hidup itu kepada ibu ini, jangan sekali-kali membunuhnya. Adik-adik perlu adik-adik ketahui bahwa bayi ini diberikan kepada ibu tadi yang mengatakan bahwa bayi itu tidak usah dibunuh dua. Lebih baik bayi itu diberikan kepada ibu yang ini. Jadi melihat kata-kata dari ibu yang satu tadi, Raja Salomo mengetahui bahwa ibu ini adalah ibu kandungnya, karena dia tahu bahwa seorang ibu tidak ingin membunuh anaknya. Dan itu pasti. Begitupun dengan orang tua kita. Tidak mungkin orang tua kita mau menjerumuskan kita atau mau melukai kita atau membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik.
Tentunya orang tua kita rela melakukan apa saja, rela memberikan semuanya agar anaknya bisa senang, anaknya bisa bahagia. Walaupun itu memang menyakitkan hati orang tua kita, tapi orang tua tetap memberikan semuanya demi kebahagiaan kita, agar kita menjadi bahagia, senang, dan tidak sedih. Melihat hal ini, melihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo, tentunya membawa pada suatu di mana semua orang Israel sangat senang ketika mendengar keputusan itu, dan mereka memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Raja Salomo. Mereka melihat juga hikmat dari Tuhan ada padanya. Jadi di sini bahwa raja atau orang-orang Israel menyanjung Raja Salomo, ya karena apa? Karena dia mampu membuat keputusan, atau setiap keputusannya itu begitu adil dan begitu bijaksana, tanpa memandang oh ini orang kaya, ini orang miskin, oh ini yang duluan berkata demikian, ini duluan berkata demikian. Tapi tidak, Raja Salomo tidak melihat dari sisi itu. Jadi adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi orang yang baik atau adik-adik dalam setiap perjalanan hidup kita, agar kita luput dari segala masalah, kita mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan apa yang ada dalam dirimu, apa yang ada dalam otakmu, tetapi ingat, kita itu berasal dari Tuhan. Jadi setiap perjalanan hidup kita, setiap kegiatan kita, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Maha Pemberi, Maha Pengampun, Maha Baik. Apa yang engkau minta, Tuhan akan berikan. Maka dari itu adik-adik, kita harus menjadi contoh, atau kita harus mengikuti contoh apa yang dilakukan Raja Salomo, yakni menjadi orang yang bijaksana, orang yang rendah hati, orang yang taat kepada Tuhan. Lalu kita harus mengikuti setiap aturan-aturan yang Tuhan berikan. Jadilah anak yang baik. Jangan pernah sesekali kita itu menjadi anak yang kurang baik atau melawan orang tua. Jangan. Dosa sangat besar ketika kita melawan orang tua kita. Kita harus sopan menghargai kedua orang tua kita, bukan saja kedua orang tua kita, tapi semua orang yang kita jumpai. Seperti Raja Salomo, dia selalu menghargai semua orang, semua rakyatnya, tanpa memandang bulu ini dari orang kaya, ini orang miskin, atau ini yang dekat dengan saya, ini yang tidak. Tapi tidak, Raja Salomo memperlakukan semua rakyatnya itu sama. Jadi adik-adik, begitulah kisah dari Raja Salomo yang bijaksana. Sekian dan terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan hal-hal positif bagi anak-anak atau adik-adik semua, agar setiap pembelajaran ini yang menjadi hal positif dapat adik-adik atau anak-anak contoh dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak-anak Katolik yang baik. Sekian dan terima kasih. Hai.